9 warga NTT positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Informasi selengkapnya pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Bapak Dr. Gigi Domimere. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia ND dimanapun berada. Salve. Baik, Pak Dokter, ini kabar yang agak kurang mengenakan kita dengar bahwa setelah zona hijau beberapa hari kita kembali zona merah dengan angka yang cukup mengejutkan. 9 orang ini boleh disampaikan kepada kami kronologisnya, Pak Dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Sebagaimana kami laporkan pada press release kemarin sore di ruang Humas Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari 9 pasien positif COVID itu ada 7 yang berasal dari klaster Sukabumi dan 2 dari klaster Goa. Nah, khusus untuk 7 orang saat ini kondisinya baik dan sedang mendapatkan isolasi di rumah sakit. Dan kita harapkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama kondisi mereka akan pulih dan kita akan segera lakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan berikutnya, dan mudah-mudahan swab itu kita langsung periksa di Rumah Sakit Profesor Widjat Johannes yang rencananya awal bulan ini sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Saat ini 7 ya. Sedangkan 2 orang itu berada di Kabupaten Manggarai Barat dan sudah kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk segera dilakukan isolasi dan pemantauan di rumah sakit agar supaya mendapatkan pelayanan perawatan dengan baik. Dan teman-teman dari jajaran Dinas Kesehatan bisa melakukan tracing ke berbagai pihak dari pasien tersebut yang sudah melakukan sosialisasi dengan para saudara di sini. Demikian. Ya, 7 orang yang ada di Kupang ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara begitu, Pak Dokter? Iya. Oke, yang menjadi rumah sakit rujukan selama ini kami dengar di WZ Johannes, namun ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Pak Dokter? Ya, dari berdasarkan antara rapat yang kami lakukan bersama dengan Dr. DPDB, dokter yang merawat, kebetulan juga dokter yang di Rumah Sakit Johannes juga bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, dan melihat dengan pertimbangan medis yang ada dan kondisi kesehatan terakhir di mana keadaannya cukup baik dan kondusif sehingga pertimbangannya tetap dirawat di Rumah Sakit Bayangkara yang merupakan rumah sakit second line. Demikian. Ya, baik. Sebelum hasil swab ini keluar, apakah ke-7 orang ini memang dalam posisi di karantina begitu, Pak Dokter ya? Iya, dan ini sangat baik dan sangat dari laporan atau direktur rumah sakit sebut bahwa saudara kita itu diisolasi dengan baik dan terkontrol dengan baik. Jadi kondisinya tidak seperti yang di tempat yang lain. Demikian. Kalau yang di Labuan Bajo juga dalam posisi di karantina? Yang 2 orang di itu? Karantina secara massal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan gugus tugas Kabupaten Manggarai Barat. Jika mereka di karantina secara massal, apakah nanti orang-orang yang di karantina bersama mereka akan juga diambil hasil swab-nya, Pak Dokter? Ya, tentu dilakukan tracing dengan teman-teman, tidak hanya yang di karantina, juga di tracing manakala
ada bersosialisasi dengan keluarga dan saudara, tetap semua harus kita simak. Oke, jadi akan cukup banyak nanti kita akan mengambil sampel swab. Lalu bagaimana pengiriman keluar jika penerbangan ini ditutup akses keluarnya? Ya, kita harapkan khusus untuk penerbangan domestik yang antar kota di Nusa Tenggara Timur kan secara kebijakan kan sudah keluar bahwa penerbangan itu tetap hanya memang menurut keterangan bahwa sambil menunggu kru maskapai yang akan datang sehingga kita membutuhkan waktu untuk untuk pelayanan lagi untuk lalu lintas udara. Jadi hasil swab nanti akan diuji di NTT begitu, di Kupang ya, untuk yang swab kedua. Iya, untuk ke depan ini kan kita ingin mempercepat tingkat kepastian dari status pasien. Ya, tidak ada lain. Ya, kita inginkan agar pelayanan ini bisa dilakukan secara cepat dan untuk pasien bisa mendapatkan kepastian sampai sejauh mana sampai kapan mereka dirawatkan gitu. Pak Dokter, ini kan ketika kita sudah punya hasil swab yang bisa menguji coba sampel swab ini, ada 36 yang kabarnya belum keluar gitu ya. Dan kita harus siap-siap kalau ada hasil positif lainnya nanti yang keluar ya, dan kita harapkan tidak begitu. Tetapi apa yang harus kita lakukan sambil menanti proses pengecekan swab yang sedang dilakukan ini? Iya, tetap memantau para saudara kita yang saat ini sedang diisolasi maupun isolasi mandiri di rumah, kondisi kesehatannya, dan kita pastikan bahwa kondisi kesehatannya mereka baik kan gitu. Sambil tunggu hasil dari berbagai lembaga atau laboratorium, ya mereka tetap terkontrol dari petugas kesehatan secara baik. Dan kita harapkan mereka itu sehat, begitu. Iya. Ya, walaupun nanti hasilnya positif, kan yang terpenting adalah kondisi akhir mereka sehat, ya tidak ada masalah. Ada instruksi untuk siaga ke semua kabupaten begitu? Iya. Sejak awal kita membentuk gugus tugas, koordinasi kita lakukan terus-menerus, baik antara divisi-divisi dalam gugus tugas maupun divisi kesehatan, agar seluruh jajaran kesehatan memantau dengan sungguh-sungguh tentang keberadaan pasien maupun penanganannya. Ya. Terakhir Pak Dokter, sebagai Ketua Gugus Tugas, Pak Gubernur, apa perintahnya kepada gugus tugas untuk disampaikan merespon 9 orang yang positif terjangkit corona ini, Pak Dokter? Iya, seluruh divisi di dalam gugus tugas, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tetap berkomitmen untuk secara bersama-sama berkoordinasi dengan baik dengan gugus tugas di kabupaten dan kota, dan aspek-aspek hulu harus tetap diprioritaskan, terutama deteksi dini, early warning system, kewaspadaan dini perlu dilakukan. Kemudian upaya-upaya pencegahan, jaga jarak, social distancing, physical distancing, kemudian cuci tangan, dan menggunakan masker yang paling penting. Untuk semua, saat ini kita tidak bisa memprediksi karena penyebaran virus ini dari orang ke orang. Yang paling aman adalah gunakan masker pada saat kita keluar rumah, pada saat kita bersosialisasi dengan orang lain, dan tetap jaga jarak, ya, agar tidak ada penularan dari lokal transmisi yang kita jaga. Mbak Desi, saat ini kan kita semua para saudara kita yang menderita COVID positif ini kan ini kasus impor semua.
yang Yang datang dari paling luar penting semua. kita jaga adalah mencegah agar tidak terjadi transmisi lokal. Hmm. Kalau Iya. itu terjadi, nah itu pekerjaan kita tentu tambah berat ke depan. Ada satu Ya, oleh kabupaten, Pak Dokter ya, di Kabupaten ini sudah diberlakukan untuk pembatasan eh, ya, darat, laut, dan udara. Apakah ini baik untuk ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain dalam menanggapi sudah ada 9 orang yang positif ini, Pak Dokter? kalau dari sisi kesehatan, Hmm. ya, Pak Bupati telah menerapkan prinsip-prinsip untuk meminimalisir kontak antar person. Hmm. Karena beliau sangat menyadari bahwa penyebaran COVID-19 itu hanya terjadi dari orang ke orang. Sehingga pembatasan interaksi antar manusia itu menjadi hal yang sangat penting. Tentu ada kebijakan-kebijakan yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan ketersediaan atau distribusi pangan dan lain-lain. Ini kan tetap menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Kalau dari sisi pembatasan, dari aspek kesehatan, saya kira Pak Bupati sudah melakukan dengan baik. Oke. Demikian. Baik, dalam masa tracking dan tracing ini kita sama-sama harapkan ya, kita sama harapkan dukungan dari masyarakat agar ini berjalan dengan baik, begitu. Iya, tentu masyarakat kita harapkan kita sedikit berkorban untuk kepentingan yang lebih banyak. Tetap sebaiknya diharapkan kita tetap di rumah bersosialisasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Tentunya untuk para saudara yang tani, tentu jangan lupa bila di jalan harus menggunakan masker. Oke. Demikian juga cuci tangan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami pagi ini. Selamat bertugas kembali. Iya, sama-sama Mbak Desi. Salve, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Baru saja bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.